ya Bapa, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Biarlah ini menjadi gaya hidup buat setiap kami yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan Kristus Tuhan taruh pada mulut lidah bibir hamba-Mu, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, pewahyuan daripada sorga, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali. Hari ini Rabu 2 Agustus 2023. Kita boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar ini. Dan kembali hari ini, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma akan memberkati setiap kita. Mari Ibu Heno, waktu dan tempat untuk Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bisa berjumpa pagi ini, semua kemurahan Tuhan. Mari kita belajar bersama tentang dipimpin Roh Kudus. Siapa yang mau dipimpin Roh Kudus? Saya. Kalau enggak mau dipimpin Roh Kudus, dipimpin siapa? Mari kita belajar. Semua mau dipimpin Roh Kudus. Kita buka Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, 25, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Saya percaya semua ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Ya.
Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi milik Kristus, harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging yaitu mematikan keakuan kita. Banyak orang ingin dipimpin oleh Roh Kudus, tapi egonya tetap jalan, pikirannya tetap jalan. Enggak bisa. Aku maunya gini. Memang orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus mematikan egonya, keinginannya. Biar kehendak Tuhan yang jadi, berikan aku hikmat-Mu Tuhan. Ku berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kita belajar. Menurut firman Tuhan, yaitu kita lihat contoh firman Tuhan yang pertama, ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, cirinya yaitu apa? Yang pertama, memiliki daya tahan. Memiliki daya tahan, kekuatan dari Allah. Memiliki daya tahan, kekuatan dari Allah. Kita lihat contohnya Paulus. Ya, Paulus, kita lihat contohnya Paulus katakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-10. Paulus ini apa yang ditulis oleh Paulus, apa yang dialami oleh Paulus, ditulis di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari mana? Dari Allah. Berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembaskan, namun tidak binasa. Karena Pak ayat 10 mengatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Ini ciri Paulus yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Alami apa? Alami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Maksudnya Paulus bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya kehidupan Yesus itu nyata dalam tubuh kami. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan Yesus itu nyata di dalam hidupnya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, ini ciri dampak daripada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Paulus mengalami ditindas, mengalami dianiaya, mengalami di penjara.
Tapi Paulus katakan dia tidak binasa. Tidak ditinggalkan sendiri. Karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, kita lompat ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Dibarui dari hari ke hari. Memang tubuh ini tambah usia. Tapi tubuh ini boleh merosot. Namun batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Kalau kita buka di dalam bahasa Alkitab, bahasa firman Allah yang hidup, ya, firman Allah yang hidup dikatakan, itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah walaupun keadaan tubuh kami makin merosot, kekuatan rohani kami dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Ini loh perlunya kita doa pagi ini, kita makan makanan rohani karena kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan pada kita. Kita boleh merosot keadaan tubuh, tapi kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Ini Paulus. Karena mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia makin kuat. Memiliki daya tahan. Kekuatan dari Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat contoh daripada Yusuf. Memiliki apa? Hikmat Allah. Yang kedua, memiliki hikmat Allah. Contohnya Yusuf, ya, diberi pengertian sampai dari penjara. Orang dari penjara kok sampai dinaikkan jadi perdana menteri itu secara manusia tidak mungkin, ya. Tapi karena hikmat dari Allah, Yusuf itu bisa dinaikkan pangkatnya. Pangkatnya narapidana bisa jadi perdana menteri. Secara manusia mustahil, tetapi terjadi. Kita pun percaya kepada Yesus. Kita ini sebetulnya orang yang mengalami maut, tapi kita dipindahkan ke dalam hidup yang kekal. Kita ini anak budak loh. Budak dosa dulunya. Tapi kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur. Juga kita lihat Daniel dikasih hikmat Allah. Daniel itu waktu di Babel, dia itu diberi hikmat luar biasa. Bahkan kita lihat Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20 mengatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian,
yang ditanya raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa. Daniel tetap dalam ketetapan firman Tuhan. Daniel tetap dalam hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga dia dikasih hikmat sama Tuhan. Dia tidak mau makan santapan raja. Dia hanya minum air putih, minum sayur, makan sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, inilah sampai dikatakan, ada orang katakan puasa Daniel. Ya, karena Daniel diberi hikmat dari Allah, memiliki hikmat Allah. Ini ciri orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan satu kali rajanya mimpi. Ada raja mimpi, tapi lupa mimpinya. Aneh ya? Mimpi kok lupa mimpinya. Terus semua orang disuruh ngerti no. Lu ceritahu dulu. Raja. Kamu kan tahu. Kalau kamu tidak mengartikan mimpiku. Tak bunuh semuanya. Waduh. Akhirnya Daniel itu mohon belas kasihan kepada Allah mengenai rahasia. Supaya apa? Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama dengan orang yang bijaksana lainnya di Babel. Daniel memohon hikmat dari Allah. Di Daniel 2 ayat 19. Daniel 2 ayat 19 kita baca. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Ayat 20, Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah Allah, nama Allah, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari Dialah hikmat dan kekuatan. Ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja. Dia memberikan hikmat. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. 23. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji, kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Yang menghadap kepada raja. Daniel menghadap kepada raja. Tapi Daniel tetap rendah hati. Dikatakan ayat 28, kita lompat 28, Daniel 2 ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia yang telah diberitahukan kepadaku Raja Nebukadnezar.
apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang Tuhan kulihat di tempat tidur ialah ini, tolong diterangkan ya. Saya tidak perpanjang. Nanti saudara baca setelah doa pagi. Saudara, apa yang terjadi? Diberi hikmat. Kita kadang-kadang dalam hidup ini kalau dipimpin roh, menghadapi jalan buntu. Kiri kanan buntu, muka belakang buntu. Piye nih? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Masih ada jalan terbuka di atas. Minta hikmat dari Allah. Allah memberikan hikmatnya kepada orang yang sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, memiliki kepekaan roh. Kenapa orang bisa memiliki kepekaan roh? Kita contoh Samuel, Nabi Samuel. Dalam 1 Samuel 3 ayat 19. 1 Samuel 3 ayat 19 katakan, dan Samuel makin besar. Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ini orang yang tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur, pasti hidupnya peka. Peka akan suara Tuhan. Peka akan suara roh. Mari kita mau sungguh-sungguh tidak membiarkan firman yang kita dapat. Caranya bagaimana? Catat. Catat. Setiap firman itu seperti hari ini, tiap hari kita mendapat firman setiap pagi. Itu kita tangkap sebagai rema. Kalau firman kita tangkap sebagai rema, tidak membiarkan firman itu gugur. Oh, saya percaya saudara akan mengalami keberhasilan, keberuntungan. Karena Yosua mengatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dan engkau akan berhasil. Engkau akan beruntung. Hoki lain. Betul enggak? Mau hoki lain? Semua orang mau hoki. Semua orang mau beruntung. Tapi firman Tuhannya tidak boleh dibiarkan gugur. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Inilah kalau kita sungguh-sungguh peka akan firman Tuhan. Karena kita tidak membiarkan satu pun dari firman-Nya yang dibiarkan gugur. Inilah contoh-contoh dari firman Tuhan. Nabi, bahkan Rasul Paulus, Daniel, ya, Yusuf, kenapa mereka bisa berhasil? Karena tidak membiarkan firman Tuhannya gugur. Mari kita mau peka akan kebenaran firman. Puji Tuhan. Tadi cirinya orang yang dipimpin Roh Kudus apa? Yang pertama,
memiliki daya tahan kekuatan dari Allah. Yang kedua apa? Memiliki hikmat Allah. Dan yang ketiga, memiliki apa? Kepekaan dari Allah. Karena waktunya, ya. Sebetulnya saya mau saksi sedikit waktu Bu Yongki mendapat rumah, ya. Saya enggak tahu nak Bu Yongki dapat rumah. Tapi tahun berapa itu? 2020 ya. Awal Januari saya dikasih mimpi. Saya melihat pohon. Dari pohon itu keluar bunga. Terus ada suara. Karena saya tanya, bunga apa ini? Bunganya bagus. Tapi enggak ada daunnya. Pohon langsung bunga. Ada suara bunga magnolia. Ternyata di rumahnya Bu Yongki mendapat rumah bulan Januari 2020. Iya betul, 2020. Di depan rumahnya ada pohon bunga magnolia. Inilah karena ada hubungan batin antara kita berdua, suka saling mendoakan di dalam roh. Ini ada kepekaan. Mari kita belajar. Semua bisa. Karena kita sama-sama anaknya Allah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.